plus 1 dibagi Z min 1. Ternyata dengan memanfaatkan jangan tulis ini dulu ya Monik. Nanti kalau ada soal gitu ya, limit Z menuju hingga dari Z kuadrat tambah 1 per Z min 1 sama dengan ini gitu ya. Walaupun soal ini buktikan. Jadi tetap hitung ini dulu. Gitu ya. Takutnya enggak 0 gitu ya. Jadi benar-benar kita pastikan dulu. Misalkan tadi tuh salah nih tadi kan. Kita ngitung ini dulu. Z menuju 0 dari 1 per Z kuadrat tak hingga. Maka di sini tak hingga. Nah, itu enggak ada kan teorema yang bilang ini gitu. Jadi limit Z menuju 0 dari 1 per Z kuadrat itu tidak sama dengan Z menuju tak hingga dari Z kuadrat. Gitu. Jadi Z menuju tak hingga dari Z kuadrat itu nggak sama dengan ini. Kecuali tadi udah sama dulu, walaupun ini dibuktikan ya. Boleh sih sebenarnya, cuma hati-hati lebih baik jangan nulis ini dulu gitu ya, baru di sini benar gitu. Oke Bu. Oh ya itu aku kayak ada yang kurung gitu Bu. Yang harusnya kan 1 per Z kurung gitu. baru kuadrat. Iya. Nah, 1 F dari 1 per Z gitu ya. 1 per Z dulu gitu ya. Jadi diperoleh ini. Dan ini polinomial gitu ya. Boleh tinggal substitusi. Gitu ya. Jadi masing-masingnya polinomial gunakan, kemudian limit hasil bagi kita peroleh maka dari teorema limit ini. Bu. Yang tadi yang kurung itu harusnya kayaknya 1 per Z terus kuadrat, 1 per Z-nya dikurungin terus baru kuadrat plus 1. Terus bawahnya juga gitu nggak sih Bu? Kalau misalnya si Z-nya diganti 1 per Z? Coba ya kita lihat kan FZ-nya, ini FZ-nya adalah ini ya. Z kuadrat tambah 1 per gitu ya. Z min 1 gitu ya. F1 per Z berarti menjadi 1 per Z kuadrat gitu kan ya. Tambah 1 gitu kan. Dibagi dengan 1 per Z dikurangi 1. Berarti ini benar. Maksudnya ini. Gitu kan ya. Oke, iya Bu. Ini kan udah 1 per gitu kan ya. Kemudian samain penyebut gitu ya, dapet ini ya, benar ya. Yang lain bisa nyobain juga ya. Z kuadrat tambah 1, kemudian yang satunya lagi Z kurang 1 dibalik gitu ya, kali Z. Oke. Z kuadratnya udah dibagi ya, oke. Ya. Z kuadrat tambah 1 per dibagi dari Z kurang 1 per Z. Jadi Z kali Z. Nah, berarti bukan 1 min Z ya. Benar saya yang salah. 1 min Z ya. Menit. Ada yang ingin ditanyakan yang lain ini sudah sama semuanya? Ada yang ingin ditanyakan? Boleh sambil saya berikan Andre. Ada yang ingin tanyakan sama semua? Yang saya udah dikirim ya Bu? Udah di WA? Udah. Jadi saya suka lambat buka ini WhatsApp-nya di iPad-nya apa karena semua. Tapi Zoom bisa aja loading gitu. Saya belum bisa download ya. Nah, ini ada. Oke, yang terakhir kita coba lihat.
yang terakhir ini, limit Z menuju tak hingga, kita membuktikan dari 4Z kuadrat per Z min 1 kuadrat sama dengan 4. Jadi misalkan FZ sama dengan 4Z kuadrat per Z min 1 kuadrat, gitu ya. F seper Z, berarti ini menjadi 4 dikali 1 per Z kuadrat, 1 per Z menuju 0 ya, jangan lupa menuju. Dari 1 per Z dikurangi dengan 1 kuadrat. Kemudian oke, samain penyebut Z kuadrat yang di penyebut gitu ya. Kemudian yang atas juga ada 4 Z kuadrat, maka kita akan pakai 4 per, berarti ini 1 menjadi Z kuadrat min 2Z tambah Z kuadrat ya. Oke, dari sini kita substitusi 0, boleh gitu ya. Maka kita peroleh ini sama dengan 4. Karena limit Z menuju 0 dari F seper Z itu W0 gitu ya, maka limit dari Z menuju tak hingga dari FZ juga W0. Kan yang kedua mobil itu. Oke, udah benar. Kalau dia berhingga gitu ya, nomor 3, nomor 1 ini yang tak hingga, sama yang ketiga, yang kedua. Kira-kira. Tapi nanti kalau diberikan soal gitu ya, hitung limit ini, ya kalian yang memutuskan kira-kira ini yang 1, 2, atau 3, perhatikan baik-baik ya, bahwa Z0 dan W0 itu harus berupa kompleks, tidak boleh tak hingga gitu. Ada yang ini ditanyakan sini, benar ya Andra? Jelas? Tidak ada? Oke. Kita lanjutkan sedikit lah ya ke kontinuan. Nanti teoremanya saya bahas hari Senin gitu ya. Yang bedakan kekontinuan dengan limit fungsi di real apa? Masih ingat gak? Jadi continue di Z0 ya, nilai limit sama dengan nilai fungsinya, begitu kan? Berarti kalau kita buka gitu ya, dari definisi limitnya, berarti kan ini untuk gitu ya, setiap epsilon positif gitu ya, terdapat delta positif, sehingga membedakan. Sekarang kalau dari sini ini Z min Z0 kurang dari delta, ini lingkungan dari Z0 gitu ya, lingkungan delta dari Z0 sendiri. Sekarang Z sudah boleh sama dengan Z0 gitu ya. Dulu kita tidak perlu memperhatikan apakah FZ-nya terdefinisi nggak di Z0, bahkan tidak terdefinisi pun juga tidak masalah gitu ya ketika bicara limit. Tapi ketika bicara kekontinuan gitu ya, Z itu boleh dengan Z0 sendiri dan gitu ya, FZ sendiri definisi gitu ya di Z0. Bukan berarti ini kan limit kan bicara hanya mendekati ya, ini kan artinya F terdefinisi di Z0. Untuk Z yang dekat dengan Z0 seperti biasa, maka FZ juga dekat dengan FZ0. Bukan lagi suatu bilangan kompleks yang lain, tetapi benar-benar yang lalu, kalau yang lalu kita pakai W0, maka W0 itu sendiri harus FZ. Jadi persis definisinya dengan definisi kekontinuan di real juga sama.
Ya, lagi-lagi yang membedakan kalau di real kita punyanya mutlak gitu ya. Di sini kan modulus gitu. Nah, ini kan ini jadi cakram gitu ya, cakram buka, ini juga cakram buka gitu ya. Kalau kita lihat, jadi yang menuju Z0 itu, langsung Z di persekitaran Z0-nya bukan hanya dari kiri dari kanan, dari segala arah gitu ya. Bisa lihat dari cakram itu sendiri kan yang menuju Z0 sama yang menuju FZ0 seperti apa. Dan ini kan kekontinuan di satu titik sama juga fungsi F gitu ya. Katakan kontinu pada himpunan S ya, jika F kontinu ya, setiap jadi masih dipertahankan kontinu pada suatu himpunan, pastinya kontinu pada apa namanya setiap titik pada himpunan tersebut. Maksudnya kan kita punya nanti ya hari Selasa aja kita lanjutkan gitu ya, ke kontinuan pada himpunan tutup terbatas gitu ya, pada real seperti apa gitu ya, kalau pada kompleks seperti apa. Karena kalau yang pada real tutup itu kita bicara interval tutup gitu kan, sedangkan himpunan tutup pada kompleks sebelumnya sudah kita pelajari gitu ya, seperti apa gitu ya, himpunan yang memuat batasnya juga seperti apa gitu, seperti itu. Oke. Nanti kita lanjutkan hari Selasa gitu ya. Ada yang ingin ditanyakan sampai sini? Nanti kita lanjutkan beberapa teorema gitu ya mengenai kekontinuan, baru setelah itu kita lanjutkan dengan turunan dan samaan Cauchy-Riemann. Ada pertanyaan atau komentar? Yang menarik itu nanti yang sering kita gunakan untuk kontinuan ini. Masih ingat gak kalau di apa namanya di real itu kalau kita punya fungsi gitu ya. Nah, ini teorema yang bagus, nanti saya buktikan juga di Selasa gitu. Kalau kita kan kekontinuan di C nih gitu ya. Dan FC itu positif. Jadi fungsi F kontinu gitu ya di C gitu ya. Dan FC-nya katakan positif ya, bukan enggak nol. Maka nilai fungsi di sekitarannya untuk X di sekitaran C itu juga positif, benar nggak? Setuju nggak? Masih ingat teorema ini nggak? Di real. Gimana? Masih ingat nggak? Okta, ingat nggak? Mungkin nggak pernah nol. Ya, mungkin pernah nol, tapi kalau benar-benar di sekitaran C sendiri itu pasti tidak nol gitu ya. Untuk X yang di sekitaran C, kalau banget ya kita kalau dia kontinu kan bisa bilang ya mungkin aja pernah nol, tapi benar-benar di sekitaran C maksudnya ada lingkungan gitu ya yang menyebabkan nanti di sekitarannya FC Fx juga tidak. Kalau di kompleks kira-kira seperti apa gitu ya. Jadi nggak bisa bilang positif kan atau negatif, tapi kita bisa bilang fungsi fz yang artinya tidak nol. Gitu ya. Maka di sekitar ada lingkungan juga di sekitaran katakan Z0 gitu ya yang menyebabkan dia tidak. Gitu ya. Nanti kita lanjutkan Selasa ya. Oke. Sampai di sini pertemuan hari ini. Selamat pagi semuanya. Assalamualaikum.